مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada kesempatan yang mulia ini di momentum tahun baru Islam kita masih dapat melaksanakan, mencicipi, menikmati kehidupan kita dalam berislam. Salam serta selawat kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh dan teladan bagi kita semua dan seluruh umat Islam. Salam serta selawat kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh dan teladan bagi kita semua dan juga bagi umat manusia di muka bumi ini. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tahun baru Islam itu digagas oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Khattab, yang mana umat Islam ingin ada momentum yang bersejarah untuk mengetahui perjalanan dakwah Islam ini. Maka Umar bin Khattab berinisiatif untuk menentukan kalender Islam. Maka dipilihlah bulan Muharram ini menjadi tolak ukur awalnya kalender Islam. Dan Muharram itu dijadikan sebagai awal bulan. Mengapa Muharram dijadikan sebagai awal bulan? Karena inilah momentum yang tepat yang dijadikan acuan untuk umat Islam untuk menentukan penanggalan, yaitu di mana awal mulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, membangun sebuah peradaban Islam, melahirkan generasi-generasi Islam yang hingga saat ini hasil perjuangan beliau dan para sahabat kita dapat menikmati. Dan kita umat Islam hari ini harus terus bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasulullah sebagai panutan, sebagai contoh dalam kehidupan kita, dalam semua aspek kehidupan kita. Mulai dari kita bangun dari tidur kita sampai kita kembali tidur. Aktivitas sehari-hari kita harus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita, bukan yang lain. Karena kita sudah punya contoh, kita sudah punya teladan yang bisa menyelamatkan kita dan memberikan syafaat kita di akhirat kelak nanti, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan manusia-manusia yang lain. Banyak para ulama, banyak para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah juga banyak. Tapi yang bisa memberikan syafaat, pertolongan selain daripada amal-amal yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga dituntut untuk terus banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kecintaan kita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah melihat bahwa kita adalah umat yang cinta dengan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
di momentum yang berbahagia ini, saya mengajak khususnya kepada ananda sekalian, siswi SMP Islam Integral Luqman Al-Hakim, untuk menjadikan momentum Muharram ini, tahun baru Islam ini, momentum tahun untuk mengintrospeksi diri kita 1 tahun kemarin, untuk menjadikan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kesalahan yang pernah kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan yang melenceng dari nilai-nilai syariat Islam, itu kita hilangkan dan kita memasang tekad dan niat kita untuk ke depan bisa lebih baik lagi. Memasang tekad yang kuat dalam hati kita, di tahun baru ini harus jauh lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Sholat malam kita, ibadah-ibadah sunnah kita, akhlak dan adab kita yang harus menjadi tolak ukur keberhasilan dan kesuksesan kita di tahun ini. Akhlak yang menjadikan pondasi utama kita. Setelah keimanan itu ada dalam diri kita, maka perbaikin adab dan akhlak kita. Karena Rasulullah SAW diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke dunia ini, kata Rasulullah SAW, adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka ananda sekalian, para santri, mari kita bersama-sama di tahun baru Islam ini kita memiliki tekad yang kuat untuk memperbaiki adab dan akhlak kita. Dalam menuntut ilmu, yang paling utama adalah adabnya, adalah akhlaknya. Kalau adab kita baik, akhlak kita baik, maka insya Allah kita dalam menuntut ilmu itu akan lebih gampang dan lebih mudah. Kenapa? Karena kita dalam menuntut ilmu itu memiliki adab dan akhlak yang baik. Bagaimana adab kita ketika kita belajar? Bagaimana adab kita ketika kita berinteraksi dengan teman-teman kita, dengan kawan-kawan kita, dengan sahabat-sahabat kita? Adab kita ketika berada di masjid, adab kita ketika berada di asrama, adab kita ketika berada di rumah, adab kita ketika berada di lingkungan masyarakat. Maka yang paling utama adalah adab kita yang harus kita perbaiki. Oleh karena itu ananda sekalian, Ustaz mengajak kepada ananda semua untuk terus memperbaiki diri kita dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ada 3 hal yang ingin Ustaz sampaikan di tahun baru Hijriah ini. Yang pertama adalah momentum untuk memperbaiki keimanan dan meningkatkan keimanan kita. Ini yang pertama. Dengan cara apa? Melaksanakan syariat Islam, syariat Allah, hukum Allah tanpa memilih-milih. Mana yang baik, mana yang menurut kita bisa laksanakan, itu kita laksanakan. Jangan seperti itu. Tapi kita harus melaksanakan syariat Allah, hukum Allah secara keseluruhan. Bukan yang enaknya saja. Sehingga ini menjadi keutamaan kita dalam melaksanakan tugas-tugas atau amanah atau tanggung jawab atau pribadi kita sebagai seorang santri. Perbaiki iman kita, perkuat iman kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mari kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam kehidupan kita. Ini saya berpesan kepada Anda sekalian. Jangan lagi menjadikan orang-orang yang tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak sebagai contoh dalam kehidupan. Jadikan Rasulullah teladan kita. Jadikan Rasulullah sebagai contoh dalam kehidupan kita, bukan yang lain. Apatah lagi artis-artis Korea, K-pop dan sebagainya, itu dijadikan contoh, dijadikan teladan, tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah memberikan manfaat buat diri kita. Tidak akan pernah memberikan syafaat di akhirat kelak nanti.
Apatah lagi yang menjadi contoh adalah orang-orang yang tidak bisa mengantarkan atau memperkuat keimanan kita. Maka jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam kehidupan kita, dalam semua aspek kehidupan kita. Jangan lagi ada dalam diri kita mengagumi selain daripada Rasulullah SAW. Kalau kita kagum dengan orang tua kita, itu wajar karena orang tua kita ada dalam kehidupan kita. Kagumilah orang tua kita. Kagumi orang-orang yang soleh. Kagumi para sahabat. Kagumi ulama-ulama kita. Kagumi ustaz-ustazah kita yang memberikan keteladanan dalam kehidupan kita, yang menjadikan Rasulullah juga sebagai teladan dalam kehidupannya. Yang ketiga, ananda sekalian, ini yang sering Ustaz sampaikan adalah momentum untuk terus memperbaiki adab atau akhlak kita dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah berhasil atau sukses seseorang itu ketika ilmunya semakin tinggi tapi adab dan akhlaknya semakin buruk. Tidak akan pernah sukses. Mungkin ukuran dunia dia bisa dikatakan sukses, memiliki harta yang banyak, memiliki pangkat, memiliki segala fasilitas, tapi adab dan akhlaknya tidak baik, maka itu bukan menjadi ukuran kesuksesan seseorang. Ukuran kesuksesan seseorang, imannya kuat, akhlaknya mantap, ilmunya bermanfaat. Maka jadikan akhlak sebagai pondasi dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bermuamalah. Maka ketiga ini adalah, mari kita terus ananda sekalian, perbaiki adab dan akhlak kita. Perbaiki dimanapun kita berada. Kita masuk dalam kamar mandi pun ada adab dan ada akhlak di dalamnya. Masuk dan kaki kiri membaca doa, keluar dan kaki kanan membaca doa. Ada adabnya. Makan juga demikian. Makan tidak dengan tangan kiri, makan tidak dengan sambil berdiri, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan dan sambil duduk, dan tentu membaca doa. Berjalan juga demikian. Masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Itu adab. Berbicara dengan guru, berbicara dengan ustadz kita tidak dengan suara yang tinggi. Itu adab. Belajar di kelas, tidak tidur. Itu adab. Menggunakan media sosial, menggunakan handphone ini, media sosial, bukan digunakan untuk hal-hal yang bisa merugikan diri kita. Itu adalah adab. Maka perbaikin adab kita dalam kehidupan kita, anak-anak sekalian. Mari kita jadikan tahun baru 1442 Hijriah ini sebagai momentum untuk memperbaiki adab dan akhlak kita. Anda sekalian sudah 4 bulan kurang lebih di rumah. Tentu godaan-godaan media sosial ini sangat luar biasa. Anda bermain TikTok. TikTok itu punya orang non-muslim. Kita bermain lari ke mereka. Baca Quran, buka handphonenya, baca Al-Quran. Hafal, ulang-ulangin hafalannya. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, ketika kita sudah berada nanti di pondok, atau ketika pun kita berada di rumah, maka perbaikin terus diri kita, adab kita, akhlak kita. Orang tua akan merasa bangga ketika kita berhasil dan sukses sekolah di pondok ini, memiliki adab yang baik, akhlak yang baik. Bukan hanya kita mendapatkan ilmu, bukan hanya kita mendapatkan juara, tapi kita juga memiliki kemuliaan akhlak itu. Seperti apa akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah ketika Aisyah ditanya adalah akhlaknya adalah Al-Quran. Maka jangan pernah jauh dari Al-Quran, ananda sekalian. Jangan pernah kita alpa untuk
mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, murojaah hafalan kita. Maka mari kita terus memperbaiki adab kita, akhlak kita dengan Al-Quran. Demikian ananda sekalian, semoga penyampaian yang singkat ini di tahun baru Hijriah ini kita memiliki tekad yang kuat untuk terus berusaha semaksimal mungkin memperbaiki diri kita, memperbaiki adab kita, memperbaiki akhlak kita untuk kemuliaan Islam. Di bulan Agustus ini juga Indonesia merayakan kemerdekaannya ke-75 menuju Indonesia maju. Dan di tahun ini juga, di bulan Agustus ini juga kita merayakan tahun baru Islam untuk kejayaan Islam. Indonesia maju, Islam jaya. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Kurang dan lebih aman dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.